berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu, salam sehat berlimpah berkat. Hari Minggu biasa kedua tahun B, 14 Januari 2024. Salam Agus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri bersama dengan dua orang muridnya di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya, dan dia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perikop Injil hari ini kita mendengar Yohanes menunjukkan sosok Yesus kepada kedua orang muridnya dengan berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid yang mendengar kata-kata Yohanes itu lalu kemudian pergi mengikuti Yesus. Nampaknya memang saudara-saudari Yohanes tidak bermaksud mencari pengikut. Dia hadir untuk menunjukkan siapa Mesias itu kepada dunia. Maka dia membiarkan murid-muridnya memulai dan mengalami sendiri perjumpaan dengan Yesus. Mengalami sendiri tinggal bersama Yesus. Pada waktu itu, Yesus memberi pertanyaan untuk memurnikan motivasi kedua murid Yohanes yang mengikuti dia itu. "Apakah yang kamu cari?" Pertanyaan ini membersihkan semangat para murid pertama. Artinya bahwa mengikuti Yesus itu memang bukanlah suatu tindakan main-main. Bukanlah suatu keputusan seadanya. Merupakan sebuah keputusan penting di dalam hidup. Keputusan itu harus dimulai dengan motivasi yang benar. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, dari situlah, dari pertanyaan Yesus itulah muncul jawaban yang menjadi kata kunci kemuritan menurut Injil Yohanes, yakni tinggal bersama Yesus. Kedua murid itu ingin tahu di mana Yesus tinggal. Dan mereka pun kemudian tinggal bersama-sama dengan Dia. Demikian kata perikop Injil tadi. Kelak kita akan tahu saudara-saudari ada banyak pengikut Yesus yang memilih untuk meninggalkan Dia. Karena sulit untuk menerima ajarannya, sulit memahami ajarannya. Akan tetapi,
masih ada murid-murid yang lain, masih ada orang-orang yang lain yang memilih untuk tetap setia. Karena sejak awal memang mengikuti Yesus dengan motivasi yang benar. Hanya mereka yang disebut terakhir ini yang kemudian oleh Yesus disebut sebagai sahabat. Sebab tidak mundur, tidak mudah meninggalkan Dia. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, apakah merupakan hal yang klise kalau di zaman kita ini bicara tentang ketidaksetiaan? Sesuatu kita anggap klise ketika kita sudah anggap biasa. Dan alangkah menyedihkan bila kemudian ketidaksetiaan itu adalah hal yang biasa. Kelompok-kelompok yang ditinggalkan oleh para anggotanya, relasi-relasi yang katakanlah bubar di tengah jalan, dan pilihan hidup yang tiba-tiba berubah 180 derajat. Itu hanya beberapa contoh tentang merebaknya ketidaksetiaan. Dan itu ada, hidup di sekitar kita. Kita bisa menambahkan lebih banyak lagi kasus atau pengalaman pribadi kalau mau jujur dan rendah hati untuk mengakui. Dari antara berbagai macam pengalaman hidup itu, saudara-saudari, ketidaksetiaan dimulai persis dari awalnya. Kemunduran seseorang misalnya sudah dimulai sejak dia dulu memutuskan untuk bergabung dalam sebuah kelompok. Dia mempunyai motivasi yang tidak benar, yang tidak murni, maka dia tidak akan mampu untuk berkomitmen. Oleh karena itu betapa penting pertanyaan Yesus tadi. Apakah yang kamu cari? Kalau kita tidak siap menjawabnya, saudara-saudari, memang sebaiknya jangan memaksakan diri, apalagi memaksa orang lain. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kisah tentang pemanggilan Samuel dalam bacaan pertama selalu menarik perhatian kita ketika kita membacanya kembali. Akan tetapi kisah ini tidak sesederhana kedengarannya. 3 kali Samuel dipanggil oleh Tuhan, 3 kali pula dia datang kepada Eli. Apakah memang panggilan Tuhan tidak jelas? Sehingga kita pun kemudian mengatakan bahwa hal itu karena Samuel masih terlalu muda atau karena pendengarannya kurang bagus. Samuel melambangkan diri kita sendiri, saudara-saudari, yang seringkali kurang memperhatikan suara siapakah yang kita dengar di dalam hidup beriman kita. Seperti Samuel, kita sering terpikat pada orang-orang tertentu. Lebih daripada Tuhan yang memanggil dan mengarahkan hidup kita. Mungkin kita belum pernah meneliti kembali motivasi iman kita. Sehingga mudah bosan, gampang kecewa, dan mundur dari suatu keterlibatan, dari suatu komunitas, dari suatu komitmen, dan sebagainya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini hendak membarui komitmen kita dalam segala hal, namun terutama dimulai dengan keterlibatan dalam hidup beriman. Kita perlu bersikap jujur dan melihat kembali motivasi kita terlibat dalam kelompok pelayanan. Ketika menjalin relasi dengan orang lain, ketika menjalani profesi atau jalan hidup tertentu, dan seterusnya, apakah yang kamu cari? Pertanyaan Yesus ini terngiang-ngiang kembali dan sekaligus menantang kita untuk membarui, menegaskan komitmen. Dalam semua keterlibatan itu, saudara-saudari,
Tuhan selalu bertanya kepada kita tentang apa yang sejatinya kita cari, apa yang sesungguhnya kita cari. Sebab Dia tidak mengharapkan seorang pengikut yang hanya mencoba-coba atau katakanlah yang kebetulan saja. Kalau kita berani untuk memutuskan mengikuti Dia, kalau kita berani mengasihi Dia dengan tulus dan setia, tinggal di dekatnya, maka kita tidak mungkin salah menanggapi panggilannya. Saudari-saudara, dari kesetiaan iman dalam hati, kita akan dibimbing oleh Roh Kudus untuk menemukan sukacita rohani melalui setiap komitmen hidup kita. Apakah yang kamu cari? Mari temukan jawabannya di dalam permenungan pribadi, dan semoga itu membarui komitmen kita di dalam mengikuti Tuhan, di dalam melayani Dia, di dalam setiap komunitas, kelompok pelayanan di mana kita terlibat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah anak domba Allah. Engkau yang datang ke tengah dunia untuk menebus kami. Engkau membarui komitmen kami mengikuti Engkau dengan bertanya, apakah yang kamu cari? Kuatkan kami agar dalam penerangan iman kami menemukan motivasi yang benar, motivasi yang murni dalam upaya kami mengikuti Engkau, dan semoga kami yang Kau dapati sebagai pribadi-pribadi yang tetap setia, tinggal dekatmu, hidup bersamamu. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.